Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Taruna Ahmadiyah Politeknik Imigrasi. Nama Linus Abel Mahfud, NRT 2019-1720.1.01. Prodi Hukum Keimigrasian kelas D. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah hubungan internasional yang materinya dimulai setelah UTS. Jadi untuk materi yang pertama yaitu materi keamanan tradisional dan keamanan non tradisional. Jadi untuk definisi keamanan sendiri yaitu keamanan secara umum diartikan sebagai kemampuan untuk mempertahankan diri dalam menghadapi ancaman yang nyata. Dan untuk perkembangan konsep keamanan sendiri yaitu ada dinamika politik global dan perubahan konsep strategi keamanan. Perubahan konsep keamanan dalam studi internasional terbagi menjadi dua, yaitu isu high politik yang merupakan ancaman militer dan isu low politik yang merupakan ancaman ekonomi dan sosial. Jadi untuk pemikiran keamanan sendiri, konsep keamanan itu terbagi menjadi dua: keamanan tradisional yang didominasi oleh pemikiran yang berdimensi militer atau penggunaan kapabilitas militer seperti perang, dan konsep keamanan dewasa atau kontemporer yang masalah keamanan ini diperluas kepada isu-isu multidimensional seperti money laundering, narkoba, dan terorisme. Untuk keamanan manusia sendiri dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu yang pertama faktor militer, yang kedua politik, ketiga sosial, keempat ekonomi, dan kelima faktor lingkungan hidup. Ahli H. Carr menyatakan, yaitu seorang ahli tentang keamanan, menyatakan keamanan dunia dapat dicapai apabila: 1. Adanya nilai perdamaian. 2. Nilai tentang betapa pentingnya kesejahteraan ekonomi. Yang ketiga, tetap menuntut human right. Dan yang keempat, adanya keseimbangan lingkungan. Dan definisi dari konsep keamanan manusia mengandung dua aspek penting yang selanjutnya diidentifikasi oleh UNDP, yaitu setidaknya ada 7 kategori ancaman yang perlu dicermati atau diamati secara serius, yaitu keamanan ekonomi, pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan pribadi, dan keamanan politik. Jadi kita lompat ke materi selanjutnya, yaitu New Security Agenda, Environmental Security Agenda, atau perubahan cuaca. Jadi untuk melindungi bumi, beberapa negara mengadakan konferensi bumi pertama pada tahun 1972 yang dinamakan United Nations Conference of the Environment in Stockholm. Setelah diadakan konferensi ini, mencapai kesepakatan antaranya setelah diadakan konferensi ini, diadakan konferensi lain mengenai bumi dan lingkungan. Di antaranya the Convention of Long Range Transboundary Air Pollution pada tahun 1917 dan Deklarasi Helsinki tentang perlindungan lapisan ozon, Protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon. Diadakannya Agenda 21 yang merupakan deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan di seluruh dunia. Pada bab ini diatur tentang perlindungan atmosfer, membangun hubungan antara ilmu
pengetahuan dan ilmu pembangunan dan berkelanjutan hingga pengembangan dan konsumsi energi. Lalu ada konferensi The Paris Agreement pada 1995 yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2, dan ada juga The Kyoto Protocol pada 1997 yang mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Pertemuan ini bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca dari negara-negara industri, dan secara keseluruhan minimal 5% di bawah tingkat pada tahun 1990. Lalu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu isu global kontemporer, hubungan internasional antara migrasi dan pengungsi. Negara Indonesia menetapkan kebijakan keimigrasian berupa kebijakan selektif yang mengatur bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat yang dapat masuk ke Indonesia. Dan untuk rezim hukum dalam migrasi internasional, yaitu saat ini tidak ada rezim hukum yang berlaku secara universal dalam mengatur keimigrasian kecuali Konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951 beserta dengan protokolnya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan pada pagi hari ini. Terima kasih.